Konflik di Kota Pontianak itu diselesaikan sangat elitis. Elitis maksudnya bagaimana? Elitis itu Halo teman-teman semuanya, saya Putriana. Hari ini saya kedatangan tamu nih dari aktivis keberagaman dan dia juga salah satu aktivis perempuan di Kota Pontianak. Namanya adalah Lulu Musyarrofah. Hai. Halo Lulu. Hai, apa Putri. kabar? Alhamdulillah baik. Iya. Gimana hari ini? Hari ini alhamdulillah luar biasa aktivitasnya di cuaca Kota Pontianak yang panas. Yep. Tapi kita masih tetap semangat untuk ngisi acara podcast pada siang hari ini. Iya benar. Hari ini kebetulan juga adalah Hari Perempuan Internasional. Oh iya betul. Ya, jadi hari ini kita akan merayakannya dengan membincangkan soal keberagaman di Kota Pontianak. Nah, Lulu ini adalah aktivis keberagaman di Kota Pontianak yang tergabung dalam Saka. Oke. Lulu, Saka itu apa sih? Coba dijelasin gimana sejarahnya dan lain sebagainya. Oke, terima kasih Putri dan juga teman-teman. Jadi Saka itu adalah organisasi masyarakat sipil yang kedudukannya di Kota Pontianak. Saka itu adalah singkatan dari Suar Asa Katulistiwa, jadi disingkat Saka. Nah, Saka itu bergerak di isu pendidikan, demokrasi, ada juga isu perempuan dan juga isu kepemudaan. Nah, kebetulan Saka itu memang dari semua isu-isu tadi itu, tapi kita tetap bernafaskan kebinekaan gitu. Jadi kita tuh mengkampanyekan tentang kebinekaan di Kota Pontianak dan juga pendidikan yang bermuatan tentang kebinekaan gitu. Intinya bahwa Saka ini lebih menggerakkan diri kepada gerakan keberagaman gitu ya, selain juga perempuan dan lain sebagainya. Berarti keberagaman bagi Saka itu adalah suatu hal yang mesti kita rayakan, mesti kita perjuangkan karena keberagaman itu unik lah, katakanlah seperti itu. Nah, dulu sendiri nih, apakah mengenal keberagaman itu baru dari Saka atau gimana nih? Oke, kalau secara pribadi aku mengenal tentang keberagaman itu sebenarnya udah dari dulu. Kalau dari lingkungan dari sejak kecil sih enggak, tapi dari sejak kuliah gitu. Dari sejak kuliah itu saya kuliah di FISIP, di Prodi Ilmu Politik. Itu ketika saya masuk ke Fakultas FISIP, saya menemukan sesuatu yang baru. Apa itu? Sesuatu yang baru itu di mana di lingkungan itu saya nggak hanya dalam lingkungan yang homogen gitu. Misalkan kalau saya di tempat lahir gitu di rumah, saya akan bertemu dengan orang-orang yang satu identitas, satu komunitas begitu. Ketika saya di kampus, saya menemukan orang-orang tuh yang berbeda komunitas berbeda, identitasnya berbeda, warna kulitnya berbeda, cara bahasanya berbeda gitu. Nah, di situ saya mulai mengenal, oh ternyata di luar itu macam-macam ya gitu. Orang-orang tuh ada yang kulitnya putih, ada yang kulitnya coklat, ada yang orang Melayu, ada yang Madura, Bugis dan macam-macam. Agamanya juga beda-beda dan kita tuh satu gitu. Iya benar. Jadi mulai dari situlah aku mengenal tentang isu keberagaman sampai pada akhirnya tertarik untuk mengkampanyekan atau terjun bergerak di isu keberagaman gitu. Oh begitu. Jadi Lulu mulai kenalnya nih di kampus ya, di dunia kampus. Sebelum-sebelumnya Lulu di SD, SMP, SMA itu cenderung homogen ya, iya, teman-temannya betul. seperti itu. Iya, jadi kampus itu memang memberikan banyak pengalaman ya, apalagi saya masuk di organisasi itu yang tidak hanya dia satu identitas, misalkan kayak Islam, tapi dari segi etnis itu dia macam-macam. Dia tidak hanya satu identitas, tapi ada Melayu, ada Madura, ada Jawa, ada Sunda, semua di situ. Dan kita tuh masih tetap bersaudara gitu, tetap saling mendukung, saling support. Dan itu aku rasa itu hal yang keren sih menurutku waktu itu ketika aku keluar dari lingkungan yang homogen, tiba-tiba masuk ke lingkungan yang hetero, semuanya ada gitu. Iya sih benar juga. Saya juga sama seperti Lulu. Artinya mengenal keberagaman itu sejak memasuki dunia kampus. Sebelumnya kan saya di pesantren gitu ya, atau sebelumnya lagi di madrasah sanawiyah yang cenderung homogen teman-teman itu.
dan kemudian menemukan keberagaman yang baik itu, yang bagus, yang unik itu di kampus. Tapi lu dalam keseharian kita nih, kadang-kadang kita itu ingin menyeragamkan gitu loh. Misalnya gini, kita temenan sekelas misalnya, pasti kita itu pengen yang namanya punya seragam. Apakah itu tidak menghargai keberagaman bagi lulu yang aktivis keberagaman? Kadang kita itu teledor gitu loh. Jadi gimana lu? Kalau untuk itu ya, keinginan itu hal yang fitrah sebenarnya. Kayak misalkan ketika saya ada dalam suatu komunitas gitu, komunitas yang di situ hetero, misal beda-beda gitu semuanya. Lalu kita bertemu dengan orang yang satu identitas dengan kita. Itu kayak bertemu dengan keluarga sendiri kan. Itu adalah sebuah fitrah bagi manusia ketika kita menemukan bertemu dengan sesuatu yang sama gitu. Artinya kayak ada hubungan ikatan kekeluargaan. Tapi ketika rasa itu mulai dimunculkan seolah-olah bahwa dari identitas pribadi itu merasa bahwa saya adalah identitas yang paling keren, saya adalah orang yang paling keren, sehingga saya mendiskriminasikan orang-orang lain. Itu yang menjadi permasalahan itu. Jadi maksudnya nggak masalah ya ketika misalnya kita menunjukkan identitas kita dengan teman-teman dengan berseragam gitu ya. Itu nggak masalah ya. Itu nggak masalah gitu. Apalagi kalau misalkan misalkan ada orang yang menunjukkan simbol mereka, siapa identitas mereka. Ya itu nggak masalah karena itu bagian dari ruang. Kita kan demokrasi yang semuanya bisa silahkan kalian menunjukkan identitas kalian, tapi ketika kalian merasa bahwa kalian adalah superior dari identitas lain, nah ini yang menjadi masalah. Itu yang menjadi masalah. Jadi nggak masalah ya untuk menunjukkan identitas kita. Apa-apa, itu adalah bagian dari hak kan. Iya, bagian dari hak kita gitu ya. Nah, bagi Lulu sendiri nih, sebelum kita misalnya membincangkan kerja-kerja Saka selama ini, permasalahan utama dari adanya intoleransi itu apa sih? Kalau kita lihat permasalahan utama gitu ya, ini dalam lingkup Kota Pontianak itu permasalahan intoleransi itu sebenarnya ada banyak ya, itu dan sangat berkelindan gitu. Kalau misalkan dari kita lihat dalam situasi kita sekarang itu ada prasangka itu. Prasangka, stigma, perjudais gitu kan. Saya merasa bahwa oh kalau misalkan ini contoh ya, misalkan oh ternyata orang-orang Madura tuh kasar ya. Kata siapa, dan itu pengalaman dari teman misalkan Putri punya teman gitu, kata temanku gitu, orang Madura tuh kasar gitu. Padahal itu bukan pengalaman kita, bukan kita yang mengalami gitu, dan itu di stigma orang Madura tuh semua kasar, turun temurun gitu ya, turun temurun, dan itu tidak putus gitu. Dan terus selain ada prasangka itu, dia tuh mengakar menjadi stigma kan, dari prasangka, dari pengalaman yang sebenarnya pengalaman itu bukan pengalaman kita, pengalaman orang begitu, itu langsung ditempelkan ke orang itu, yang padahal semuanya ini kan manusia ini kan makhluk sosial ya, beda lingkungan, meskipun dia satu identitas, kalau dia beda lingkungan itu beda biasanya karakternya karena beda pengalaman gitu. Tapi karena adanya stigma, berangkat dari stigma itu kita menutup mata, menutup hal-hal kenyataan itu, menutup fakta itu, bahwa orang itu ketika berbuat salah jangan disalahkan etnisnya gitu. Jangan dilihat perwakilan, misalkan Putri dari etnis ini bikin masalah gitu. Itu semuanya dipukul rata, dianggap seperti itu. Padahal nggak semua ya. Padahal nggak semua. Nah, kenapa kok bisa begitu? Itu adalah dari edukasi. Ada ruang-ruang yang putus gitu, di ruang-ruang yang putus yang tidak terisi gitu. Apa itu? Itu adalah edukasi. Ruang-ruang perjumpaan yang tidak bisa kita manfaatkan atau kita gunakan itu tuh yang sehingga melanggengkan pemikiran-pemikiran itu tadi, yang diskriminasi itu tadi. Menganggap etnis si A ini lebih jelek lah, menganggap si etnis A ini lebih baik. Nah itu model-model prasangka yang seperti itu, stigma-stigma yang terus dibangun gitu. Padahal prasangka itu belum tentu benar gitu. Iya, itu cuma mitos aja gitu ya, yang dilangkangkan secara turun temurun gitu kan. Nah, Lulu sendiri kan seorang perempuan, artinya kita tahu juga kan bahwa memang perempuan itu dan juga anak tentunya itu adalah kelompok yang rentan dari kasus intoleransi gitu ya. Nah, bagi Lulu sendiri nih, sejauh pengamatan Lulu selama ini perempuan dan anak dalam kasus intoleransi itu bagaimana sih gitu?
Kalau sejauh ini sejauh dalam skop lingkungan di Kota Pontianak gitu, kami masih belum meneliti hingga dalam kualitas dalam entitas gender gitu kan. Kami masih dalam skop umum gitu, masyarakat gitu. Tapi kalau misalkan kita balik lagi gitu, bagaimana anak-anak atau perempuan mendapatkan diskriminasi itu tuh pasti ada gitu. Contoh diskriminasi yang misalkan begini, dalam penelitian Saka itu menemukan sebuah riset gitu tentang penggunaan pakaian, tentang aturan penggunaan pakaian gitu. Nah, apa kaitannya dengan gender di sini gitu? Kalau kita mengkritisi tentang penggunaan pakaian yang simbol-simbol atau corak-corak tertentu dengan mengharuskan misalkan perempuan wajib menggunakan rok. Yang sebenarnya ada banyak sekali perempuan yang aku lebih nyaman menggunakan celana gitu. Iya, nggak semuanya perempuan itu mendefinisikan feminim itu dengan rok gitu ya. Betul. Jadi ketika ada aturan yang seperti itu kan sebenarnya udah mendiskriminasikan perempuan begitu. Udah bias gender. Udah bias gender. Kenapa harus diharuskan dengan model seperti ini? Sedangkan bagaimana dalam suatu ketika misalkan perempuan yang sedang hamil, oke lah mungkin pakai rok dia akan merasa nyaman gitu. Tapi gimana ketika dia berkendaraan sepeda motor? Itu kan lebih kalau kita yang menggunakan sepeda motor lebih nyaman pakai celana kan mestinya, yang kendor gitu. Jadi itu temuan Saka di peraturan yang ada di Kota Pontianak. Ada beberapa peraturan yang itu cenderung sangat ada yang diskriminatif, ada yang toleransi, ada yang sudah intoleransi, ada yang sangat toleran gitu. Nah, berkaitan dengan diskriminasi terhadap gender tadi itu sebenarnya itu ada potensi untuk diskriminasi terhadap gender gitu. Tapi karena memang riset kita waktu itu tidak memfokuskan isu pada gender tertentu, jadi makanya jadi itu sebenarnya tidak terungkap dalam riset itu. Kami hanya mengangkat masalahnya itu bahwa ini ada beberapa peraturan-peraturan yang berpotensi intoleran gitu. Apabila ini terus diadakan begitu. Tetapi apakah kedepannya Saka akan akan fokus kepada membincang soal kasus intoleransi terhadap perempuan dan anak begitu? Karena tadi itu tidak terakomodir kan karena masih dalam lingkup umum tadi dulu bilang. Iya. Kalau kedepannya kalau untuk isu perempuan dan anak itu kita masih dalam skop kita membahas tentang isu kekerasan seksual begitu. Kalau dalam skop anak itu mungkin dalam isu pendidikan karena kebetulan Saka juga punya sekolah kan, sekolah. Iya. Apa namanya sekolahnya? Saka itu punya sekolah itu bergerak di TK, PAUD dan SD. Jadi nama sekolahnya itu Cerlang. Jadi kita sekolah itu tidak mengikuti kurikulum pemerintah, tapi kita membuat kurikulum tersendiri gitu. Kurikulumnya itu kita lebih menekankan kepada nilai-nilai pluralisme itu tadi gitu, mengajarkan tentang toleransi dari sejak kecil gitu. Oh begitu. Itu artinya bukan sekolah formal tapi non formal ya? Iya, itu non formal. Tapi setara dengan yang formal itu gitu. Setara. Sudah ada berapa itu peserta didik yang ikut sekolah di situ? Kalau untuk kita kalau sekolah Cerlang itu sebenarnya udah 8 tahun ya, udah jalan udah 8 tahun. Sekarang kalau untuk lulusannya itu sebenarnya udah banyak. Kalau untuk yang TK dan TK playgroup dan TK. Tapi kalau untuk yang SD itu karena kita baru memulai, jadi ini adalah angkatan pertama kalau misalkan dia lulus, mereka keluar gitu, selesai. Keren banget ya. Jadi Saka juga punya sekolah yang di situ mengajarkan keberagaman kepada anak-anak. Artinya menanamkan keberagaman sejak dini kepada anak, sehingga akhirnya menghasilkan lulusan yang yang tidak berpotensi untuk melakukan intoleran begitu. Iya, karena gini, permasalahan intoleransi itu kan dari mindset ya, dari pola pikir. Dan itu nggak bisa kayak misalkan seumuran kita nih, udah mau diajarin tentang toleransi ngelawan pastinya. Pastinya mereka punya argumen tersendiri, makanya dari sejak kecil gitu. Iya. Jadi kalau dari anak-anak itu kan kayaknya lebih mudah mengingat gitu. Jadi dan dan mereka itu kan juga generasi setelah kita, mereka yang akan ngelanjutin gitu. Jadi kalau yang tua-tua tuh mungkin pendekatannya hanya kita sebagai teman untuk berkolaborasi dalam kegiatan gitu. Jadi keren banget. Jadi
teman-teman sekalian mungkin ada tetangga atau anaknya yang mau disekolahkan ke Saka untuk mendapatkan perspektif keberagaman yang tidak ada di kurikulum Indonesia kita, misalnya belum banyak seperti yang di Saka misalnya, boleh dimasukkan ke Saka, ada mulai dari TK ya, TK. SD, kemudian playgroup dia dari playgroup, TK, dan SD begitu. Nah, saya dengar-dengar nih bahwa Saka hari ini sedang mencanangkan yang namanya rancangan Ranperda ya, rancangan peraturan daerah begitu. Nah, boleh diceritakan nggak? Ini Ranperdanya katanya Ranperda toleransi. Nah, boleh diceritakan nggak sih kenapa sih Saka perlu mencanangkan ini di Kota Pontianak? Apakah memang di Kota Pontianak itu belum keberagaman itu belum tertanam dalam jiwa masyarakat Pontianak begitu loh? Silakan. Oke, sebenarnya proses kalau cerita tentang Raperda ya, karena ini masih rancangan, dia baru draft. Kita sebenarnya udah menyerahkan ini ke DPR melalui legislatif gitu. Tapi mungkin kalau cerita tentang prosesnya itu panjang. Jadi dulu itu berawal mula itu bukan hanya dari Saka. Ini ada banyak sekali teman-teman dari organisasi, NGO, komunitas. Apa saja itu kalau boleh disebutkan? Di organisasi itu kalau saya sebutkan, kebetulan ada juga dari akademisi, ada akademisi di Kota Pontianak, ada juga dari komunitas seperti Sadap, terus jaringan Pontianak Bhinneka. Jadi kita tergabung dalam jaringan Pontianak Bhinneka itu ada JPK. Terus ada lagi MISEM, Mitra Sekolah Masyarakat, terus dari Sejuk itu kita merasakan sesuatu kegelisahan yang sama gitu. Kita tuh penasaran gitu, di Pontianak nih kenapa sih gitu, ada apa sih gitu. Rasa penasarannya tuh begini, situasi seperti potensi konflik-konflik kecil itu kenapa kok terus ulang terjadi gitu. Ya, beberapa ada yang mengklaim bahwa konflik-konflik yang terjadi di Kota Pontianak itu khususnya itu bisa diatasi dengan baik. Tapi itu terus berulang. Iya, berulang. Berulang terus. Ini kita penasaran, ini ada apa ya? Gitu. Kan? Jadi dari situ kita mulai berpikir, kayaknya menarik kalau misalkan kita mencoba untuk mencari tahu. Jadi akhirnya kita mulailah mencari tahu bersama teman-teman itu. Mulai analisis data. Nah, pertama yang kita lakukan itu memang kita berpikir untuk melihat dari kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Kota Pontianak gitu. Jadi kita mulai mengkaji itu kebijakan Kota Pontianak itu ada 900 lebih, itu kita coba sisir satu-satu. Jadi mulai dari peraturan daerahnya sampai ke Perwako gitu. Jadi mulai kita telusur, dan ternyata ada beberapa gitu peraturan yang dalam analisis pluralisme kewargaan ini sangat berpotensi untuk terjadi intoleransi. Itu melanggengkan intoleransi. Oh, ini ya bukunya ya yang sudah itu adalah hasil dari kajian kita, kajian bersama teman-teman dan juga dari tim peneliti Saka gitu. Jadi ini kerja nyatanya Saka ya, gimana mereka sampai meneliti sedemikian rupa dan kemudian menghasilkan buku ini yang di dalamnya menceritakan ternyata adalah potensi peraturan yang berpotensi akan menimbulkan kasus-kasus intoleransi di masyarakat seperti itu. Oke, bisa dilanjutkan dulu? Oke, dari temuan-temuan itu kan kita akhirnya mulai berpikir nih gitu. Sebenarnya ada ruang-ruang kosong di Kota Pontianak ini yang sebenarnya bisa menjadi potensi yang baik jika kita dikelola dengan baik, bisa juga menjadi potensi yang buruk apabila itu salah dikelola gitu. Nah, perda ini itu melalui proses yang sangat panjang, tapi bukan serta-merta adalah hasil dari riset itu. Ada tapi tidak 100% gitu. Ada beberapa. Seperti contoh karena memang kekhawatiran kita terhadap situasi Kota Pontianak yang di permukaan itu terlihat baik-baik aja. Gitu. Tapi ketika kita lihat dari akar rumput gitu di tingkat masyarakatnya, di bawah-bawahnya itu, ini kasus-kasus intoleransi itu kan banyak sekali ya, kasus-kasus diskriminasi gitu. Ya meskipun
diklaimnya bahwa ini bisa diselesaikan, ya bisa diselesaikan, tapi terulang terus. Nah, itu gitu. apa masalahnya lu? Kenapa terus berulang kasus intoleransi di masyarakat kita? Penyelesaiannya bagaimana sih menurut lu? Ada banyak faktor sebenarnya kenapa permasalahan konflik-konflik kecil yang dibilang kecil ya, orang-orang bilangnya ini kecil gitu, tapi bagi saya itu besar gitu, karena konflik itu kita nggak bisa melihat bahwa ketika aku berkonflik gitu lalu bisa diselesaikan udah beres, itu nggak serta-merta seperti itu. Harus ada tindakan-tindakan lanjut yang harus bisa diselesaikan gitu, dilakukan gitu. Apa itu rekonsiliasi konflik gitu. Sejauh ini yang terjadi ketika ada konflik itu bagaimana? Sejauh ini tentu semua pihak pasti sudah mengklaim bahwa saya sudah melakukan ini yang terbaik, ya iya gitu, tapi itu klaim seperti itu oke gitu. Tapi kita bisa melihat begini, ketika ada suatu konflik gitu, konflik yang banyak pihak yang menyatakan bahwa konflik di Kota Pontianak itu diselesaikan sangat elitis. Elitis maksudnya bagaimana? Elitis itu contohnya begini, ketika ada dua kelompok yang bermasalah gitu, yang bersih tegang gitu ya. Ada dua kelompok yang bermasalah, misalkan si A dengan si B. Si A si B ini kan masing-masing punya pimpinan gitu ya. Pimpinan ya katakanlah mungkin pimpinan etnis gitu atau agama atau apapun itu. Nah, itu diselesaikannya bukan jadi dengan cara aku misalkan pimpinan si A, etnis si A, maka aku akan mendatangi si A ini. Udah deh, nggak usah itu, udah diselesaikan aja secara kekeluargaan. Bahasanya kan diselesaikan secara kekeluargaan gitu. Tapi apakah masalah itu selesai? Tidak. Sebenarnya dalam mekanisme penyelesaian konflik itu harus ada rekonsiliasi konflik. Bentuknya seperti apa ya? Rekonsiliasi konflik itu adalah dua ini dipertemukan. Dipertemukan, dan setelah dipertemukan menemukan kesepakatan, tidak hanya diselesai udah ditinggal, tapi ada edukasi lain. Ada edukasi lanjutan gitu ya? Ada edukasi lanjutan yang harus terus dilakukan, dan itu memang tidak bisa hanya dilakukan oleh kelompok masyarakat atau pemerintah. Masyarakat dan pemerintah harus bersinergi.